Hey guys, welcome back to Visa Focus, tempat di mana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan dan seharian. Nah, gue udah punya Motorola Edge60 Fusion. Nah, Motorola Edge60 Fusion ini sebenarnya dia bukan entry mid-range ya. Dia lebih kayak upper mid-range atau mid-range, gue nggak tahu sebutannya apa ya. Yang jelas dia keluar di harga 5 jutaan, tapi sekarang harganya udah 3 jutaan atau 4 jutaan bawah lah ya. Dan ini ngebikin dia lebih worth it. Kenapa worth it? Ya, karena dengan harga sekian dia udah punya kamera yang bagus banget, punya OIT 700C, lalu juga punya ultrawide yang lumayan oke lah, walaupun nggak terlalu besar resolusinya ya. Lalu juga dia punya software yang lumayan clean, lalu dia juga punya processing yang lumayan oke, lalu juga videonya lumayan stabil, dan lumayan minim jitter di most conditions. Nah, sebenarnya udah banyak yang nge-review Motorola ini ya guys. Lalu apa sih bedanya review kali ini dengan review-review yang lainnya dong? Review kali ini jelas beda karena kita nge-review di bulan November 2025 guys. Jadi update yang ada di sini udah lebih baru daripada review yang sebelumnya. Jadi wajib banget kalian ikutin terus. Kalian tonton lagi, siapa tahu ada yang beda, siapa tahu ada yang berubah, siapa tahu ada yang meningkat, siapa tahu ada yang menurun ya. Jadi kalian ikutin terus sampai akhir guys. Jangan di-skip. Yuk kita mulai. Nah guys, Motorola Edge60 Fusion di siang hari punya tone yang asik banget. Walau sebenarnya nggak terlalu mirip dengan aslinya, tapi keseluruhannya cukup netral dengan sedikit sentuhan artistik. Kerasa dari kontras yang pekat, warna yang lumayan vivid, juga exposure yang kelihatan sedikit diterangin. Nah, soal dynamic range ya, SDI processingnya lumayan oke. Walau di kondisi ekstrem kayak gini, mataharinya terik banget, ya ada purple flare dan silunya juga kerasa agak gelap. Tapi ini lumayan cerdas ya, nyelamatin highlights-nya. Nggak yang begitu aja hilang. Ketika ada subjek orang, lalu juga membelakangi cahaya yang terang banget ya, kita masih bisa dapet muka orangnya dengan cukup well exposed. Walau agak kurang kontrasnya ya, tapi menurut gue ini udah cukup oke lah, mengingat susahnya Sikon ini. Nah, nyambung ke soal detail, even di 2 kali digital, detailnya cukup oke guys. Apalagi di perbesaran 1 kali, detailnya tuh oke banget, bahkan untuk nangkep sesuatu yang jauh ya. Kerasa nih, detailnya rich, ornamen bangunan di kejauhan pun masih lumayan ketangkep dengan baik. Prosesinya sedikit najemin, tapi nggak terlalu over, itu juga membantu buat kita nangkep foto-foto di perbesaran 2 kali. Jadi, 1 kali dan 2 kali itu favorit gue banget ya. Gue sering banget pakai keduanya. Nah, cuman kalau outdoor mendung kayak gini guys, nangkep objek yang geraknya cepet banget ya agak ngeber ya. Belum bisa yang terlalu freezing gerakan. Tapi dengan segala kekurangannya, ini menurut gue banyak banget lebihnya. Ya wajar ya, mantan 5 jutaan jadi 3 jutaan sekarang. Hasilnya ya begini, tajam, enak dilihat, ready buat di-post ke sosmed, dan capable dalam berbagai macam sikon. Nah, tapi kalau ada kurangnya yang pengen gue tekankan satu adalah kadang-kadang warnanya terlalu kehijauan ya. Nah, ini bukan cuma daunnya aja yang hijau, tapi juga batangnya agak kehijauan tuh kalian perhatikan. Lalu juga foto di dalam ini ya, sebenarnya walaupun cukup oke, tapi dia tuh kehijauan sebenarnya. Bajunya jadi kayak abu-abu agak hijau, kulitnya juga agak hijau, biasan cahayanya juga kayak agak hijau. Nah, di sini kalian juga bisa perhatikan ya, kalau jalanannya tuh agak hijau, pasirnya juga agak hijau. Nah, anehnya lagi, walaupun keseluruhannya agak hijau ya, tapi kulit muka tuh sering agak merah justru. Jadi kadang-kadang kerasa kayak agak nabrak, tapi buat gua bukan masalah besar ya. Di banyak sikon, kerasanya malah jadi kayak karakter yang Motorola aja. Buat gua tuh lebih penting bisa kepake di berbagai sikon ya. Karena ini sampai mendung, sampai perbesaran 2 kali pun, itu tuh masih asik banget buat dipakai foto-foto. Asik dalam arti capable ya guys, bisa dapetin foto yang enak dilihat dengan detail yang bikin orang seneng liatnya ya, dan akhirnya bisa dipost ke sosial media tanpa diedit-edit lagi. Nah guys, ini gue kasih contoh perbesaran dari 1 kali, 2 kali, 4 kali, dan seterusnya ya, sampai maksimum 10 kali. Walau nggak punya telefoto, ternyata digital zoom 10 kalinya lumayan capable ya, asal objeknya nggak terlalu jauh dari kamera dan difoto di tempat yang lumayan berlimpah cahaya. Untuk foto tulisan yang jauh pun masih lumayan kebaca nih, asal dia jangan jauh-jauh banget. Dites tipis-tipis nangkep papan yang nggak terlalu jauh, masih oke kok guys. Tapi kalau udah lebih jauh lagi, apalagi kalau low light ya, pasti akan kehilangan banyak sekali detail. Anyway, gue jadi keinget nih, soal tone ya, merahnya juga kadang-kadang nggak terlalu merah, tapi agak pink. Lalu birunya juga agak ngetoska gitu ya, nggak terlalu biru-biru. Hanya keseluruhan tonnya tuh kerasa agak hijau toska sedikit ya. Dan ini udah kerasa dari ultrawide-nya. Ngomong-ngomong soal ultrawide-nya, memang sih
resolusinya kecil, detail bisa ditangkap juga kecil ya. Tapi selama nggak terlalu di pixel peep, ini udah lumayan oke sih guys. Yang kita harus apresiasi, HDR-nya tuh lumayan menyamai dengan HDR di kamera utama. Ya, belum sekualitasnya kamera utama ya, karena kadang-kadang shadow-nya hilang banget, tapi udah lumayan menyamai. Selain HDR yang cukup mirip, tone-nya juga cukup mirip antara kamera ultrawide dan kamera utamanya. Lalu juga di kebanyakan kondisi itu, ultrawide-nya masih lumayan mampu nih nangkep shadow yang gelap dan nangkep highlights yang terang ya. Jadi terang gelapnya kelihatan seimbang dan kualitasnya pun jadi mirip dengan kamera utamanya. Nah guys, ini foto-foto lebih banyak lagi ya dari kamera utama dan kamera ultrawide Motorola Edge 60 Fusion. Hasilnya di daylight oke-oke banget. Kalian pasti suka nih. Enjoy ya guys. Hey guys, sekarang lagi coba Motorola Edge 60 Fusion. Ini di kamera depan, di 4K 30 fps. Hasilnya kayak gini. Cuacanya, mataharinya tinggi ya, jadi agak terang menusuk gitu. Hasilnya kayak gini nih, kalau terang menusuk ya. Nah, kalau ngebelakangin matahari, hasilnya kayak gini. Yang gue suka tuh, langitnya masih lumayan kelihatan ya. Tuh, mataharinya di sini, agak silau kan dari sini ya. Tapi pinggir-pinggirnya masih kelihatan birunya, dimana itu gue suka sih, karena walaupun birunya kelihatan ya, lihat sekali lagi, muka gue pun nggak jadi gelap, masih lumayan kelihatan juga. Jadi ini gue suka banget sih, gue apresiasi banget dari HP ini. Nih, gue coba sekali lagi ya, mataharinya di situ. Nah, bagus ya dynamic range-nya, oke banget. Kualitas video kamera depan 4K 30 di siang hari menurut gue cukup bagus ya. Bukan cukup bagus lagi, tapi termasuk yang bagus. Kerasa agak over sharpen sedikit, tapi kalau kalian bisa nerima ini, sebenarnya kerasa bagus sih. Karena stabil footage-nya, punya dynamic range yang juga cukup luas, lalu juga tone kulit dan keseluruhan tone-nya juga masih enak dilihat ya. Agak kehijauan, lagi-lagi agak kehijauan nih gue bilang. Tapi ya, masih enak dilihat lah. Nggak terlalu satu warna hijau aja ya, masih ada warna-warna lain yang ketangkap juga. Seperti kulit yang agak hangat, baju gue kremnya masih ketangkap agak krem, dan lain-lain yang menurut gue cukup positif. Tapi kalau kita masuk ke tempat yang lebih teduh kayak di bawah pepohonan ini nih, kerasa banget perbedaan terang gelap yang terlalu besar itu tidak mampu ditangani oleh kamera HP-nya. Kelihatan ya langitnya hilang semua, padahal ini langitnya biru-biru gitu guys. Jadi disinilah mulai kerasa HP-nya tuh nggak semahal itu di situasi kayak gini. Nah guys, sekarang pakai kamera utama, kamera belakang ya di 4K 30 fps, hasilnya kayak gini. Kita coba zoom ke sana ya. Coba zoom ke situ di 6 kali kayak gini. Nah ini yang fokus di sini ya, di tanamannya. Tapi kalau kita turun dikit, fokusnya kayak gitu. Coba kita ke kanan ya, lihat. Ada tanaman di situ. Dan ini satu kalinya. Dan kita coba maju ya. Mataharinya dari sebelah kanan gua. Jadi yang kepapar sinar tuh sebelah kiri. Tuh kelihatan ya. Lebih apa ya? Lebih ke expose. Nah, sekarang kita coba zoom lagi ke situ. 6 kali kayak gini. Lalu kita coba lihat ke sana, ada orang lagi main sepak bola. Mana ya? Nah ini. Dan ini satu kalinya. Dan sekarang di ultra wide. Ini ultra wide ya guys. Hasilnya kayak gini. Cukup oke ya rekaman videonya. Terasa cukup stabil. Tidak terlalu ngayun juga. Walaupun di ultrawide tuh kerasa kayak lebih goyang sih. Nih ya, ke kali 1 sekarang kerasa ya lebih stabilnya ultrawide. Kerasa nggak ada perbedaan goncangan antara ultrawide dan anyway. Sekarang gue coba jalan di 2 kali sambil jalan ya guys. Dan hasilnya kayak gini ya, di digital zoom 2 kali. Nah gimana menurut kalian? Hasilnya oke nggak?
Sekali lagi nih, kita coba zoom ke 6 kali. 1 kali, 6 kali, 1 kali, 6 kali, 1 kali. Oke, gitu ya guys ya. Anyway guys, ada satu footage gua yang agak aneh nih di kamera belakang ketika gua pindahin dari ultra wide lalu ke wide lagi. Entah kenapa tiba-tiba stabilisasinya ngaco banget kayak gini. Jadi goyang banget, tapi cuman kejadian di 1 kali ini aja sih. Yang lainnya aman-aman aja ya. Cuman gua masukin footage ini sebagai contoh bahwa ketika gua pindahin ke ultra wide lalu ke kamera utama lagi, sempet tiba-tiba jadi goyang banget footage-nya. Tapi keseluruhan footage-nya secara umum sih udah bagus banget ya untuk kamera belakang di siang hari kayak gini. Tajam, fokusnya juga gampang dapetnya, lalu juga dipakai buat vlogging, stabil banget. Jadi kalian nggak perlu terlalu merhatiin HP-nya atau framingnya, pasti akan cukup stabil sih walaupun kalian bawa jalan kayak gini. Dan overallnya gue rekomen sih buat kalian yang suka rekam-rekam video ya dan pengen beli HP seharga 3,8 sampai 4,4 jutaan. Lalu juga kualitas zoomnya di 6 kali zoom itu juga lumayan bagus, masih bisa nangkap detail wajah dengan cukup baik, tidak terlalu soft walaupun nggak ada telefoto. Perpindahan zoomnya juga enak ya, bahkan lebih enak dari beberapa HP mid range yang lebih mahal. Yo guys, disclaimer sebentar ya, gue mau sharing. Jadi HP yang kalian lihat reviewnya ini gue beli dengan uang sendiri. Dari pendapatan YouTube sebagian dan dari gaji gue juga gue sisihin sebagian. Nah, kenapa gue harus sisihkan dari gaji? Karena ya persepsi banyak orang tentang pendapatan YouTuber itu besar itu salah ya. Pendapatannya nggak sebesar itu. Jadi untuk beli HP 8 jutaan, gue harus nombokin dengan uang sendiri dari gaji utama ya. Jadi kalau kalian bisa bantu like, bisa bantu subscribe, bisa bantu nyalain loncengnya. Dan yang paling penting, ada hal baru nih di bawah video, di kolom komentar ada yang namanya hype. Kalau kalian geser ke kanan, nanti di tengah-tengah video akan kelihatan hype ya. Itu tolong dipencet, mungkin bisa 3 kali, pencet 3 kali ya. Biar video ini punya hype points yang tinggi dan bisa direkomendasikan ke orang banyak lagi supaya banyak yang subscribe channel ini dan makin tumbuh besar juga channelnya. Thank you banget ya guys. Gue sama Arya, editor gue, berterima kasih banget untuk semua supportnya. Semoga kalian gak bosan-bosan nonton dan terus ikutin sampai di tahun-tahun mendatang lah. Amin ya. Thank you guys. Bye. Nah guys, selamat datang ya di Lowlight. Motorola Edge 60 Fusion ini berlanjut sih performanya sampai di Lowlight. Kenapa gue bilang gitu ya? Karena nggak banyak HP 3 jutaan atau yang mantan 5 jutaan bahkan yang punya kontrol highlights dan shadow yang lumayan oke di Lowlight. Motorola ini punya, walaupun SDR-nya nggak terlalu over the top juga ya. Jadi yang bagian silau-silau kayak lampu itu masih dibiarkan agak silau sedikit supaya kesan malamnya itu lebih natural. Tapi begitu masuk ke kamera utama udah lebih bagus nih, lebih balance ya. Lebih kalem keseluruhannya tanpa ngebuat foto tuh kerasa terlalu datar. Kalau kita perbesar pun detailnya masih jelas ya. Tulisan masih jelas, muka orang di kejauhan juga masih cukup jelas. Nah kalau di daylight perbandingan ton ultra wide dan wide itu nggak terlalu kerasa ya. Kalau di sini lumayan kerasa nih. Yang ultra wide lebih nggak akurat warnanya, kurang hangat sedikit dan range-nya juga lebih sempit. Lalu karena udah mulai gelap nih, ya detailnya juga makin menurun nih, kerasa di ultra wide-nya. Kalau di kamera utama masih lumayan bagus detailnya. Ini gue perbesar banget ya, sampai ke pernak-pernik pohon Natalnya. Masih cukup jelas ya di kamera utama. Kamera utamanya juga cukup jago di outdoor yang punya pencahayaan yang kompleks. Lalu ya keseluruhannya kerasa agak kuning kehijauan, dan exposure-nya terasa sedikit over, tapi keseluruhan kualitasnya udah cukup oke. Nah ini kalau kalian turunin exposure value-nya sedikit ya, nuansa malamnya tuh kerasa lebih malam ya, nggak terlalu overexpose lagi. Gue lebih suka yang kanan dibanding yang kiri untuk alasan itu. Tapi kalau kalian mainin exposure value, HDR tuh jadi nggak bekerja dengan maksimal. Lihat lampunya, di bagian yang EV turun ini lampunya malah silau. Dia EV-nya default, detail lampunya cukup baik. Tapi lagi-lagi keseluruhannya gue suka banget. Walaupun bukan yang paling true to life, tapi ada sesuatu yang romantis gitu. Ada sesuatu yang estetik tanpa ngebuat fotonya terlalu meleset jauh dari kenyataannya. Lalu kalau kita masuk ke sikon yang lebih bersahabat ya, yang nggak terlalu menantang gitu, HDR-nya juga bekerja dengan baik sebenarnya. Di sini kita foto ngebelakangin cahaya dari toko yang terang banget, tapi juga dalamnya masih kelihatan cukup jelas dan mukanya sendiri masih well exposed. Soal kulit muka iya ada kemerahan sedikit ya, tapi detail yang ketangkep tuh masih cukup baik ya, baik tulisan yang kecil-kecil, baik detail di muka, walaupun ada cahaya lumayan kompleks yang warna-warni dengan banyak pernak-pernik permen yang berbagai macam ya. Detailnya dan keseluruhan warnanya masih ketangkep dengan baik, menghasilkan sebuah foto yang enak untuk
dilihat dan untuk dipost ke sosial media tanpa harus diedit-edit lagi. Nah, cuma kurangnya HDR-nya tuh ya emang di bagian shadow ya, kadang terlalu gelap guys. Pojokan ruangan tempat gue bercermin ini memang agak gelap sih guys. Jadi ini agak mirip aslinya sebenarnya. Tapi gue berharap shadow-nya bisa lebih keangkat sedikit. Dan kadang shadow-nya keangkat ya, tapi cahaya-cahaya seperti di dalam toko ini tuh kerasa terlalu naik. Jadi ya belum ada keseimbangan yang konsisten. Lalu juga soal akurasi warna nih ya. Misalnya alarm kebakaran ini harusnya kan merahnya agak ke oranye sedikit ya, merah menyala gitu. Nah ini merahnya agak ngeping, jadi kerasa kayak merah yang manis ya, bukan merah yang menyala atau berani. Lalu juga masalah tone yang suka kehijauan itu ya guys, itu tuh kerasa banget kalau di low light dan di outdoor yang cahayanya banyak lampu kuning. Jadi lampu hangatnya itu berubah kehijauan ya, terutama kalau pinggir kalian banyak rerumputan, tumbuhan yang kayak mantulin sinar itu dan ngebawa berkas-berkas hijaunya dari si daun ke muka kita. Kerasa banget. Lalu detail di ruangan yang agak remang juga ya, bagus sebenarnya, tapi masih kerasa banyak jejak smoothing dan sharpening ya. Tepian daun-daunnya dan bunganya tuh kerasa kurang rapi, kayak agak bergerigi, warnanya pun kayak ditimpa-timpa sedikit gitu ya. Nah kalau dibandingin sama pesaing utamanya Camon 40 Pro, perbedaannya nggak banyak, tapi kalau kita perbesar tuh kelihatan Camon 40 Pro lebih tajam dan tidak terlalu di-sharpen. Di Motorola tuh bagian alisnya, kelopak mata, kumis dan lain-lain tuh udah mulai hilang ya, udah nggak terlalu berbentuk. Flek-flek di wajah juga lebih jelas di Camon. Nah tapi warnanya lebih bener yang Motorola. Sama halnya kayak kue-kue di etalase ini ya, lebih akurat warna yang Motorola. Kalau soal detail, Camon menang sedikit, tapi soal tone, Motorola di tempat kayak gini masih lebih unggul. Nah, battle lengkapnya segera ya guys. Jangan kelewatan karena seru banget, ketat banget. Anyway, lanjut ke perbesaran 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Ini adalah perbandingan dari 1 kali zoom sampai maximum zoom di 10 kali. Menurut gue sih hasilnya patut diapresiasi banget untuk sebuah HP yang nggak punya telefoto. Ini sikonnya lumayan sulit sih, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, tapi ya untuk jarak 10 kali digital bisa dapat hasil yang masih lumayan jelas mukanya, alis juga masih kelihatan berbentuk sedikit ya. Ini menurut gue sih udah oke sih guys. Nah apalagi kalau kameranya dipakai di indoor lighting lumayan terang guys. Ini sih udah nggak ada komplain sama sekali ya. Selain white balance yang kerasa sedikit kehijauan, ini lagi gue sebut ya, gue nggak punya komplain apa-apa lagi sih, karena gue suka banget foto pakai Motorola Edge 60 Fusion, terutama di indoor lighting. Kerasa banget tajam, punya background blur natural yang oke banget ya. Terima kasih, sensornya cukup besar, punya warna yang asik, mungkin nggak 100% akurat, tapi kerasa estetik tanpa terlalu berbeda dengan aslinya. Lalu juga detail di 1 kali, 2 kali, bahkan 4 kali masih lumayan oke, acceptable banget. Enak banget buat dilihat berkali-kali. Nah, menambah kenikmatan-kenikmatan tadi guys adalah portrait mode-nya. Foto non-portrait dibandingin sama foto portrait lumayan seimbang dari segi tone dan dari segi detailnya juga. Nah, bokeh di portrait tuh asik ya. Menurut gue tuh lumayan rapi walaupun dia cuma punya beberapa settingan bokeh artificial. Tapi juga separasinya tuh udah cukup memadai. Gak yang perfect banget gimana, tapi lumayan pinter nih. Misalnya antara yang tajam sama yang ngeblurnya ya, sehingga ada sedikit pengalihan dari tajam ke blur yang lebih gradual. Nah, kalau bokeh sih tetap enakan yang asli aja guys, kayak gini nih. Foto kue ini di kiri pakai background blur yang natural, kanan pakai portrait mode. Hasilnya sih mirip-mirip ya, sama bagusnya, sama enak dilihatnya, tapi tetap sih yang asli itu lebih enak dilihat. Tapi untuk variasi, pindah dari non-portrait ke portrait, no problem at all. Gua suka banget, gua nikmatin dua-duanya. Lalu gue juga suka selfie-nya nih, walaupun gelap kayak gini di dalam mobil, gue tetap bisa selfie tanpa kerasa terlalu overexposed. Wajah gue ketangkap dengan cukup baik dengan screen flash-nya ini. Nah, apalagi kalau di dalam ruangan yang cukup terang ya, hasilnya juga cukup oke. Mungkin bukan yang favorit gue banget sih selfie-nya, karena ada sedikit softness ya di area wajah, jadi kurang ngefokus gitu. Memang sih nggak ada autofocus dan ini lumayan ngefek ke hasil foto kamera depannya. Tapi soal dynamic range, SDR processing dan lain-lain udah oke banget guys. Bisa nangkep wajah kita dengan cukup baik, dan background yang silau pun bisa ketangkep dengan baik juga. Di mode portrait dan mode non-portrait sama-sama bagus ya. Lalu juga di sudut pandang yang wide dan ultra wide sama-sama oke. Nah guys, abis ini kita mau tes video low light-nya ya. Ini mungkin adalah tes yang paling menantang buat Motorola Edge 60 Fusion. Jangan kemana-mana, karena juga abis itu ada tes gimbal dan tes sunset. Hey guys, gue lagi rekam pakai Motorola Edge 60 Fusion.
Ini di kamera depan di 4K 30 fps hasilnya kayak gini. Kalau lihat di viewfinder sih kayaknya bakal ada jitter sih nanti ya di sini. Soalnya ada hentakan yang pas gue lagi jalan tuh kerasa kayak zet gitu ya, agak berbayang gitu pergerakannya. Nah itu biasanya jadi jitter sih, tapi nggak tahu ya. Setelah di save kita lihat hasilnya kayak apa. Anyway, kalau dari warna agak kurang akurat ya. Ini emang ada lampu ungu-ungu di atas. Dan muka gue bener sih warnanya agak ungu gini ya. Tapi juga di satu sisi ini agak kuning, ini agak terlalu hijau. Jadi kayak apa ya? Kayak kurang nge-shift dikit warna di warna hijaunya, warna birunya. Warna kuning oranye kurang nge-shift dikit lah. Tapi mungkin sengaja ya biar ada kayak semacam karakter tersendiri yang ngebikin signature-nya Motorola lebih kerasa. Nah guys, hasil rekaman di kamera depan menurut gue cukup bagus ya. Jitternya nggak terlalu kerasa, dan di tempat yang lumayan gelap kayak gini dengan pencahayaan yang sangat kompleks juga ya, dia punya dynamic range yang cukup. Walaupun ketika kita goyang-goyangin ya kerasa ya jitternya. Pindah ke sikon indoor yang lebih terang, di tempat-tempat yang high contrast lebih kerasa kurang mulus ya, kurang bersih. Nah rekaman di 1080p 30 fps ini juga lumayan oke di kamera depan. Walaupun banyak lampu-lampu yang macam-macam warnanya, menurut gue masih enak banget untuk dilihat ya. Ini kalau di layar HP sih terlihat bersih guys. Kalau di layar monitor memang agak noisy dan agak ada jitter dikit. Hasil perekaman di kamera belakang 4K 30 menurut gue udah cukup bagus sih buat harga segini ya. Considering ini udah 3 jutaan, 4 juta bawah kan. Jadi udah bisa diterima lah kualitas kayak gini. Udah stabil banget, apalagi dia bisa pindah ke ultrawide di 4K 30 dan masih tetap stabil. Nah guys, jangan kemana-mana, ayo kita langsung masuk segmen gimbal. Nah guys, sebelum tes gimbal, gue mau kasih tahu dulu kalau dual recordingnya tuh agak goyang sebenarnya. Yo guys, ini gue lagi nyobain dual videonya di Motorola Edge 60 Fusion. Hasilnya kayak gini, cukup stabil ya. Dan ini juga bisa tuker-tuker. Nah, kayak gini ya. Nah, ini juga bisa pindah ke yang ultrawide nih by the way. Cuman ya harus di stop dulu ya recordingnya, baru nanti kita rekam lagi. Nah guys, sebenarnya kalau di viewfinder kerasa lebih mendingan sih, karena kan layarnya kecil ya, jadi kekurangannya nggak terlalu kelihatan. Tapi diputar di layar besar, tentu aja goyangannya lebih kerasa lagi. Nah sekarang kita coba tes gimbalnya. Ini pakai gimbal Insta360 Flow 2 Pro, linknya ada di deskripsi. Yo guys, sekarang kita mau tes rekaman ya ketika gue lari di tempat yang rawan jitter kayak gini ya, banyak lampunya. Dan ini pakai kamera depan di 4K 30, nggak pakai gimbal ya. Ini nggak ada gimbalnya sama sekali, jadi gue nggak pakai gimbal. Yuk kita lari ya. Nah guys, sekarang di 4K 30, kamera depan pakai gimbal ya. Nah guys, kalau kita perhatikan lampu-lampu di belakangnya dan kestabilannya secara keseluruhan, jelas sih pakai gimbal tuh udah ngilangin 95% jitter yang ada. Dipakai lari pun jadi kerasa kayak jalan aja. Lebih kerasa lagi di kamera belakang nih. Nah guys, kita sekarang coba di kamera belakang 4K 30 tanpa gimbal. Nah guys, sekarang di kamera belakang 4K 30 pakai gimbal ya. Nah kan, masih ada ya micro jitter pakai gimbal di kamera belakang, tapi udah 90% berkurang lah dibandingin yang kiri. Jadi saran gue sih selalu spare budget ya buat beli gimbal. Anyway, kita langsung masuk ke segmen berikutnya. Ini adalah segmen terakhir ya guys.
Nah guys, nggak lengkap ya review di Pixel Focus tanpa segmen sunset atau sunrise. Kali ini ada beberapa footage sunset yang mau gue share buat kalian semua ya. Yang pertama adalah hari dimana gue review S25 FE juga. Hari itu langitnya bagus banget. Nah ini HP Motorola Edge 60 Fusion, salah satu yang ngasih gue vibe yang paling romantis ya menurut gue. Ada sesuatu yang dia ubah sedikit ya di warna biru lautnya dan biru langitnya, tapi juga nggak berlebihan ya, sehingga kita masih bisa menerimanya, masih bisa menikmatinya, malah dapat vibe yang berbeda. Nah, in fact, malah Motorola Edge 60 Fusion ini sebenarnya salah satu HP yang paling enak sih buat moto sunset atau sunrise. Selain HDR yang memang udah oke ya, dia juga punya tone processing yang nggak ngeeliminasi warna ungu atau magenta, sehingga cocok banget buat nangkep langit blue hour kayak gini. Karena di langit kayak gini tuh banyak banget biasan pink, magenta, keunguan. Jadi bukan cuman kuning, emas gitu ya, bukan yang kayak gitu guys. Nah di sini kekayaan warnanya ketangkep banget. Nah ngomong-ngomong kekayaan warna dan kekayaan alam ini ya, gue jadi miris sih ngelihat banyaknya eksploitasi alam dan kekayaan natural yang kita punya. Gua nggak paham kenapa manusia bisa seserakah itu. Gua nggak relate karena buat gua pribadi hidup itu harusnya simple aja. Asal bisa makan, asal sehat, asal punya masa depan yang cukup baik, punya teman-teman dan keluarga yang saling menyayangi, punya waktu dan kesempatan untuk relaksasi lah ya. Itu semua kalau terpenuhi itu sebenarnya udah cukup banget. Jadi untuk apa sih menumpuk kekayaan material sampai segitu banyaknya? Itu yang gua nggak paham. Tapi satu hal yang bikin gue terus berharap adalah ketika gue ngelihat keindahan di sekitar gue. Ketika gue ngelihat kebaikan di sekitar gue. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang gak bikin gue terus semangat untuk berkarya dan lanjutin hidup. Bener gak? Dan guys, gak ada salahnya untuk jadi bagian dari hal-hal yang baik itu juga. Nah guys, segitu dulu review Motorola Edge 60 Fusion kali ini. Sebagai kalian dapetin insights yang belum kalian dapetin di tempat lain sebelumnya. Dan kalau kalian dapetin itu dan kalian ngerasa konten ini bermanfaat dan ngasih kalian insights baru, gua meminta tolong jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk nyalain loncengnya. Lalu juga untuk nyalain, untuk pencet hype ya. Di kolom komentar kalau kalian geser ke kanan, ada yang namanya hype, dipencet sebanyak-banyaknya supaya video ini makin direkomendasikan ke orang lebih banyak lagi. Thank you banget ya guys. Nah guys, akhirnya gue Ben dari Tanah Laut Bali. Gue pamit dulu, kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao.